Terima kasih sudah kasih waktu ini untuk bincang-bincang dengan Voice of Indonesia. Memang soal tertutup atau terbuka ini tergantung ya kita melihat dari angle yang mana. Dua-duanya punya keuntungan, dua-duanya juga punya kelemahan. Kalau umpamanya kita sudah mempercayai betul bahwa para politik itu akan melakukan yang terbaik buat bangsa ini, di mana mereka akan memilih orang-orang terbaik di partai mereka untuk menjadi pemimpin bangsa, untuk menjadi anggota-anggota DPR dan sebagainya. Memang tertutup itu juga bagus. Ya, karena kalau terbuka seperti selama ini, kita lihat bahwa ini kan menjadi banyak chaos ya di dalam masyarakat ya. Artinya kompetisinya luar biasa, para rakyat juga mungkin secara ekonomis rakyat senang karena kita tidak bisa pungkiri money politik kan selalu bermunculan. Nah, jadi rakyat senang mungkin dalam tanda petik ya, tapi itu tidak baik dalam perkembangan demokrasi kita. Kalau tertutup, mungkin money politiknya sedikit berkurang, tetapi kewenangan itu kan akan banyak sekali di tangan oleh partai politiknya, ketua partainya. Itu saya katakan tadi, kalau umpamanya kita mempercayai penuh bahwa partai politik sendiri akan bersungguh-sungguh, akan memilih orang-orang terbaik daripada kader-kadernya dia, sebenarnya no problem juga. Tapi ini adalah pilihan. Saya hanya melihat bahwa kalau hal seperti ini dilakukan ya ini tergantung kepada putusan MK aja. Jadi bagi saya kalau kita berteori bertarung di sini, dua-duanya ada benarnya. Jadi tidak bisa bilang bahwa terbuka itu jelek atau tertutup jelek. Tapi itulah pilihan yang dilakukan oleh MK. Ya, memang mungkin dalam tanda petik juga bahwa kalau ini tertutup mungkin salah satu partai politik itu diuntungkan karena mereka lebih pede kan. Mereka berkeyakinan kalau umpamanya tertutup maka partainya dia akan lebih dominan menguasai panggung. Nah, ini sebenarnya menjadi catatan juga buat partai-partai lain. Kenapa itu bisa terjadi? Nggak yakin gitu loh. Kalau tertutup bahwa partai lain itu akan menang, dia tidak. Nah, itu sebenarnya bagi cambuk juga buat mereka agar mereka memperbaiki diri gitu loh, ya kan? Jadi ini harus dilihat dari konsentrasi yang fair, bahwa ternyata ada satu partai yang lebih unggul dari yang lain. Nah, itu harus diimbangi dengan pengembangan diri sendiri dari partai-partai lain. Nah, jadi itulah demokrasi. Gitu. Saya juga tidak bisa masuk ya, karena kita nggak bisa membuktikan apakah betul Pak Jokowi mendukung terbuka, terus Ibu Megawati mendukung tertutup dan sebagainya ya. Ini kan boleh katakan sinyalemen atau analisa para politisi ya. Nah, saya sebagai lawyer tentunya tidak dalam kapasitas bisa menganalisis hal itu. Jadi mungkin saya tidak akan jauh berkomentar tentang apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Saya lihat Denny menang. Denny Indrayana menang, berhasil dia menggolkan apa yang diinginkannya. Karena ini kan cara ya, tekanan yang dia buat bahwa dengan mengatakan bahwa akan ada putusan yang membuat tertutup dan ternyata kemudian sebaliknya ya kan, jadi sebenarnya kan dia tidak menginginkan tertutup kan, dia menginginkan terbuka dan akhirnya terbuka. Nah, ini menurut saya Denny berhasil mencapai apa yang diinginkannya, terlepas apakah faktanya sebenarnya sebelumnya itu memang mau terbuka, akhirnya karena ada tekanan dibuat jadi terbuka, tadinya mau tertutup karena ada tekanan dibuat jadi terbuka, saya nggak tahu persisnya ya. Tetapi kalau dilihat kasus ini, terlepas daripada Denny menang atau tidak dalam kasus ini, kan ada wacana mengatakan bahwa ada di sini kebocoran rahasia negara. Ya, betul. Nah, ini perlu kita cermati dulu, ya. Sebenarnya yang membocorkan itu Denny atau ada orang dalam yang membocorkan?
Kan mestinya kan Denny kan bukan hakim, bukan panitera, tidak ikut di dalam pengambilan keputusan itu. Tapi katanya ada informasi dia peroleh. Nah yang bocorkan itu berarti kan bukan Denny, orang yang memberikan informasi itu yang membocorkan. Denny dalam kapasitas menyebarkan informasi itu, kalau itu benar. Ya kan? Ini berkerumun yang pertama. Kalau ternyata informasi itu nggak ada, hanya di-create oleh Denny, berarti dia menyebarkan keterangan bohong. Apakah ya kan berita bohong kan? Nah, ini saya nggak tahu. Ya, itu yang harus dilihat sebenarnya dalam kasus ini. Begini, di dalam kode etik sendiri kita dilarang memberikan komentar atau pendapat kepada publik apabila seseorang itu melanggar kode etik atau tidak. Jadi kalaupun umpamanya saya menemukan bahwa si A itu melakukan pelanggaran kode etik, saya nggak bisa ungkap di media. Justru kalau saya ungkap, itulah pelanggaran kode etiknya. ini kode etik. Jadi kalau sering saya lihat juga orang sekali menuduh orang, oh si Anu melanggar kode etik. Sebenarnya ketika dia tuduh orang lain melanggar kode etik melalui mass media, itulah pelanggaran kode etik sendiri. Jadi maaf sekali saya nggak bisa komentar. Saya punya pendapat, tapi saya nggak bisa ngomong di publik soal itu karena kalau saya ngomong itu justru melanggar kode etik. Kita juga nggak bisa mencampuri apa yang dikerjakan oleh teman sejawat, ya kan? Dia tidak menjadi anggota saya, anggota Pradi. Tapi mencampuri pekerjaan seorang teman sejawat juga nggak baik juga gitu. Jadi saya pikir dia tahu lah apa yang dilakukannya, ya kan? Ya kalau dia nggak melanggar, silahkan diproses. Bagi saya itu sah-sah saja menurut saya apa yang dilakukan oleh MK kalau betul mereka mau melapor. Tapi saya tidak dalam posisi untuk menganjurkan, menyarankan dan sebagainya. Biarlah mereka selesaikan dengan cara adat lah itu ya. Karena ini kan bukan urusan hanya kode etik, ini kan ada tanda petiknya, ada politik-politiknya kan gitu. Betul. Jadi susah sekali. Ya. Jadi kalau kita lihat dia ini umpamanya apakah juga bertindak sebagai advokat di sana, apakah juga bertindak sebagai seorang guru besar, apakah seorang politisi, susah juga. Sedangkan seorang advokat itu hanya bisa ditindak ketika dia melanggar kode etik dalam rangka menjalankan tugasnya. Kan begitu. Di mana saja asal dalam menjalankan tugas gitu loh. Di luar sidang juga boleh tapi menjalankan tugas. Nah, itulah yang harus diperiksa. Secara umum saya bisa katakan memang kita masih belum puas tentang penegak hukum sekarang ini. Sangat tidak puas ya, baik di semua penegak hukum yang lain lah. Ya. Jadi ini sangat memprihatinkan. Itu sebabnya dari dulu saya katakan bahwa kalaulah boleh ya sebelum berakhirnya masih ada sisa-sisa pemerintahan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan berhasil kan di berbagai sektor kan. Di pembangunan dia sangat sukses. Di dalam politik juga dia sangat sukses. Ekonomi sangat sukses. Hanya satu yang saya lihat perlu mendapat perhatian, bidang hukum. Nah, itulah yang saya minta. Di sisa-sisanya nih, kalau dia bisa menuntaskan itu, membuat penegak hukum dengan baik, paripurnalah kesempurnaan itu. Itu harapan kan, sebagai seorang rakyat, sebagai seorang lawyer, saya berharap itu. Dan saya yakin Pak Jokowi bisa. Yang penting para pembantunya, penasihatnya memberikan arah yang benar. Nah, karena kalau bukan Pak Jokowi yang turun tangan di sini, percaya nggak bisa. Di bidang kepolisian umpamanya, kalau itu hanya ditangani sektoral, bicara di polisi, bicara di kejaksaan, bicara di advokat, bicara di KPK, susah. Tapi sebagai panglima tertinggi di bidang hukum ini, Pak Jokowi bisa mengambil alih. Nah, kalaulah semuanya dikumpulkan oleh Pak Jokowi, termasuk advokat. Karena apa? Karena kadang saya melihat ya, advokat ini selalu diremehkan dalam perannya menegakkan hukum. Salah. Saya selalu katakan, advokat itu punya peran yang paling besar ya, di dalam memastikan berjalannya hukum. Saya tidak bilang advokatnya lebih hebat, tapi lebih besar potensinya di dalam memastikan hukum itu berjalan. Itu berkali-kali saya katakan. Coba bayangkan, belum ada perkara, sudah datang ke advokat. Diperiksa di polisi, sudah ditangani advokat. Sampai ke jaksa, ditemani advokat. Sampai pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sampai ke LP, ditemani advokat.
Jadi, sedangkan kalau polisi kan selesai polisi limpah ke jaksa selesai kan. Ya kan, jaksa setelah dia di polisi baru dia tangani. Dia nggak utuh 100% mengikuti perkara itu. Tapi advokat dari awal sampai akhir dia ikuti. Apa yang terjadi di sini? Berarti dia punya potensi. Saya katakan potensi terbesar untuk membuat hukum itu bengkok atau lurus. Ya, di tempat kita juga terjadi perpecahan advokat. Tapi itu tidak boleh digunakan oleh pemerintah sebagai cara untuk memperlemah advokat. Justru harus diberikan perhatian. Karena itu penegak hukum juga loh. Pemerintah harus melihat profesi advokat adalah penegak hukum. Selaku penegak hukum, negara tidak memberikan kontribusi apapun loh kepada dunia advokat. Uang 1 penny pun, 1 rupiah pun tidak pernah diberikan. Padahal kita penegak hukum. Semuanya mandiri Bang. Mandiri. Nah, jadi kalau dia sudah mandiri, mestinya harus di backup. Karena kita ini profesi yang menegakkan hukum. Coba bayangkan, kalau advokat ini tidak ada, ya mati juga semua penegakan hukum itu, nggak bisa berlanjut. Karena di dalam undang-undang dikatakan semua kan kalau ada perkara-perkara yang diancam hukuman tertentu di atas 5 tahun harus menggunakan advokat. Jadi itu yang saya belum lihat ya di pemerintah kita. Kalau boleh, ini kan boleh dong sebagai rakyat mengharap di sisa-sisa masa jabatannya berikanlah perhatian ya, mumpung masih ada kesempatan. Kita kan punya di sini ada beberapa lembaga kan, ada komisi pengawas advokat, kita juga punya dewan kehormatan, ya kan. Jadi kalau ada orang yang berperilaku melanggar kode etik, kita kan hanya terbatas kode etik. Kita tidak mencampuri perilaku advokat di luar kode etik. Istilahnya kalau di luar sana dia mau kawin cerai, mau apa lakukannya, kita nggak campuri. Kita tidak mau masuk menjadi penjaga moral. Itu ranah pribadi Bang. Itu penjaga moral namanya. Kami penjaga kode etik. Kalau kode, dan bukan penjaga etik, penjaga kode etik. Kenapa? Ada bedanya. Kalau etika ini kan di luar kan ada etika, tapi nggak ditulis. Itu nggak kami persoalkan. Yang dijaga oleh Peradi itu adalah kode etik. Kode etik artinya etika yang sudah ditulis dalam suatu kode, yaitu suatu buku. Itu yang kami tegakkan gitu. Jadi dengan menegakkan kode etik, kita harapkan tentunya masyarakat juga akan melihat bahwa advokat itu bekerja demi kepentingan rakyat kan gitu. Karena konsentrasi kita ini kan adalah untuk membela pencari keadilan. Itu konteks kita itu. Jadi harapan kita dengan adanya lembaga tadi, komisi pengawas, dewan kehormatan, maka semuanya pelanggaran-pelanggaran kode etik itu bisa ditegakkan untuk kepentingan pencari keadilan. Oh sangat. Kalau Anda lihat nih, ruangan kita kan ada ruang sidang itu, di hari Jumat itu sidang dewan kehormatan. Banyak juga yang melanggar kode etik. Ya, banyak yang diadukan, ada yang terbukti, ada yang tidak terbukti. Di gedung kita yang baru, kita buatkan ruang khusus itu untuk untuk dewan kehormatan pusat, dewan kehormatan daerah, dan juga untuk komisi pengawas. Khusus ruang sidangnya, ya kan? Karena pengaduan itu banyak sekali, gitu. Dan itu kita perlukan. Kalau suatu organisasi advokat tidak berfungsi dewan kehormatannya, hancurlah komisi organisasi advokat itu, ya kan? Berarti advokat itu akan bisa menjadi liar, kan? Bekerja dengan suka hati tanpa ada yang mengawasi. Nah, yang sakitnya sekarang adalah kita sudah mengawasi advokat, kita sudah melihatkan advokat, tapi kadang-kadang orang yang melanggar kode etik, katakanlah diskor atau dipecat oleh advokat, kita laporkan ke Mahkamah Agung, kita laporkan ke pengadilan, tapi pengadilan tidak mengabaikannya, tidak memperhatikannya. Jadi ada yang sudah di-skorsing, atau sudah diberhentikan, atau sudah dihukum pidana, masih boleh beracara di pengadilan. Nah ini kan susah. Ya justru itu. Jadi kan akhirnya kan jadi nggak bisa tegak kan gitu. Jadi sebenarnya pengadilan yang harus menegakkan itu. Kita kan sudah berupaya menjaga, hasilnya nggak bisa ditegakkan di tempat lain. Nah itu antara lain saya katakan tadi ini presiden juga harus memperhatikannya. Bukan untuk kepentingan Peradi, bukan. Itu untuk kepentingan mencari keadilan.
Ya sekarang ini kan semuanya kan egosentrisme kan. Mereka berjalan sendiri-sendiri kan. Jaksa sendiri, polisi sendiri, advokat sendiri, KPK sendiri. Ini yang saya katakan itu jadi nggak bersinergi. Kadang-kadang kita melihat bahwa ada suatu pikiran yang keliru. Dianggapnya advokat ini sebagai lawan. Ya, seharusnya kan tidak. Kita ini bukan lawan di dalam suatu perkara di pengadilan. Kita mengambil posisi yang berbeda memang sebagai pembela, jaksa penuntut, polisi pemeriksa. Tapi harus dianggap konteksnya itu dalam rangka menegakkan hukum. Jadi seseorang itu advokat membela seseorang klien itu bukan rangka membebaskannya, bukan, tapi menegakkan hukum. Itu loh, konteksnya itu menegakkan hukum. Jaksa menuntut orang dalam rangka menegakkan hukum. Orang ini pembela ini membela orang itu dalam rangka menegakkan hukum. Ya kan? Bukan untuk membela, untuk membebaskan yang salah. Tapi kalau kemudian faktanya hukumnya tegak itu ada orang itu harus bebas atau harus dihukum, itu soal lain. Kan hakim yang memutus gitu loh. Jadi paradigma ini harus dirubah. Jadi advokat juga harus menganggap jaksa itu kalau nuntut jangan marah-marah. Itu tugasnya jaksa menegakkan hukum. Sebaliknya jaksa juga kalau advokat membela jangan marah-marah juga. Advokat itu membela dalam rangka menegakkan hukum. Paradigma ini harus kita selesaikan. Nah, itu yang saya katakan tadi, kelihatannya nggak bisa ini diselesaikan di tataran hanya level jaksa agung, Kapolri, dan advokat. Kelihatannya presiden harus turun tangan. Saya kira nggak ada yang lain. Mutlak itu presiden, apakah sekarang ini, apakah nanti presiden akan datang, harus bisa memimpin itu secara langsung, penegakan hukum itu. Nggak boleh biarkan seperti itu lagi, ya. Kalau percayalah, konsepnya itu, paradigmanya dulu, bahwa advokat, jaksa, polisi, ini semuanya, KPK, ini semuanya orang-orang yang berniat baik untuk menegakkan hukum. Jadi harus disatukan visinya. Itu persoalannya. Susah, karena coba umpamanya, saya tanya pada advokat, kenapa masalahmu? Ya gimana bang? Kita udah berfrustrasi nih dalam berperkara. Kenapa? Ada masalah baik di polisi. Saya lapor aja, saya udah lapor kepada pimpinan tertinggi, tapi nggak diproses. Nah akhirnya kita takut katanya. Nah kalau seorang advokat udah takut, ngeri juga ini kan barangan. Ya kan? Kalau seorang advokat sudah takut membela suatu perkara, mengerikan itu. Pasti yang korban itu adalah rakyat. Nah jangan sampai advokat takut gitu, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Kalau sampai seorang advokat takut menegakkan hukum di satu negara, negara itu berarti negara yang berbahaya tuh. Ya kan? Itu harus diperhatikan gitu.